Mauricio Pochettino menjadi pelatih baru Chelsea, itu pasti kamu sudah tahu. Tapi apa dampak kehadiran bekas pelatih Tottenham Hotspur yang menyeberang ke klub biru London itu? Kita akan melihat mulai dari pemain baru yang akan didatangkannya ke Stamford Bridge sampai ke masalah yang ditinggalkan oleh Frank Lampard. Target transfer Chelsea di bawah Pochettino. Todd Boehly sudah menghabiskan 600 juta pound dalam 2 jendela transfer terbaru, nilai yang setara dengan 12 triliun rupiah, dan kini mereka akan melakukan setidaknya 3 perekrutan baru yang bisa bernilai 2 triliun rupiah sendiri. Satu untuk kiper, satu gelandang, dan satu penyerang tengah. Yang disebut terakhir ini penyerang tengah adalah alasan kuat mengapa Chelsea hanya mampu mencetak 38 gol saja dalam satu musim kebobolan 47. Penyerang tengah yang dimaksud kemungkinan besar adalah Christopher Nkunku, pemain RB Leipzig dengan 22 gol total, 16 di Bundesliga, 3 di Liga Champions, 2 di Piala Jerman, dan 1 di Piala Super Jerman. Sang pemain Prancis, Nkunku akan memainkan laga terakhirnya bersama Leipzig pada final DFB Pokal melawan Eintracht Frankfurt pada 4 Juni 2023. Setelah itu dia akan berkemas-kemas dan mengenakan seragam biru kota London. Nkunku diketahui sudah menaikkan perjanjian prakontrak untuk bergabung dengan Chelsea. Pemain kedua yang akan bergabung adalah gelandang bertahan Sporting Lisbon, Manuel Ugarte, pemain asal Uruguay berumur 22 tahun. Dia tampil 28 kali sebagai starter bagi Sporting di Liga Portugal, 3 sebagai pemain pengganti, 4 laga di Liga Eropa seluruhnya sebagai starter, dan 6 pertandingan di Liga Champions seluruhnya juga sebagai starter. Pemain nomor 3 yang akan bergabung adalah untuk posisi kiper. David Raya dari Brentford akan bergabung pada jendela transfer musim panas ini. Deretan pemain Chelsea yang akan dijual. Dijual oleh klub tidak mesti karena dibuang, bisa juga karena sang pemain yang menginginkan langkah transfer untuk mencari menit permainan. Salah satunya adalah kiper Edouard Mendy yang baru saja memenangkan penghargaan kiper terbaik FIFA, sehingga dia dipastikan tidak akan mau hanya duduk di bangku cadangan. Sementara itu dari deretan pemain belakang ada 3 pemain yang kemungkinan akan dilepas pada Juni-Juli 2023 ini. Kalidou Koulibaly yang baru saja melewati era keemasannya dan sudah bisa ditebak bahwa dia akan dilepas oleh klub. Cesar Azpilicueta, sang kapten dan pemain yang setia, namun waktunya telah tiba baginya untuk pergi dan mencari tempat baru. Barcelona dilaporkan menginginkan jasanya. Marc Cucurella yang didatangkan dari Brighton terbukti menjadi transfer gagal. Todd Boehly harus bersiap menjual Cucurella dengan harga rugi jika tidak mau terbebani oleh gajinya yang besar. Dari deretan gelandang, Ruben Loftus-Cheek masuk daftar jual karena tidak mampu mencapai target yang diinginkan oleh klub. Denis Zakaria akan kembali ke Juventus begitu masa pinjamannya habis. Conor Gallagher tidak akan kekurangan peminat di Liga Inggris dan di Eropa jika Chelsea akan menjualnya. Dari deretan pemain depan The Blues, Pierre-Emerick Aubameyang dan Christian Pulisic adalah 2 pemain yang masuk dalam daftar jual. Aubameyang sudah jelas tidak diinginkan oleh petinggi Chelsea. Pulisic juga tidak bisa bermain sesuai keinginan pelatih The Blues sebelumnya. Hakim Ziyech harus pergi untuk membangkitkan kembali semangat dalam dirinya, keinginan mempersembahkan yang terbaik bagi klub barunya. Chelsea memiliki banyak sekali pemain yang dipinjamkan, salah satunya adalah Romelu Lukaku yang ditolak oleh sebagian besar pendukung klub. Dia akan pergi dan akan membebaskan anggaran klub dari gajinya yang sangat besar. Timothy Bakayoko tidak memiliki masa depan di Stamford Bridge dan akan masuk daftar jual. Dion Sterling dan Baba Rahman juga demikian. Ethan Ampadu sudah memasuki masa pinjaman keempat dan seharusnya egonya membuatnya mencari klub baru. Malang Sarr tidak bisa mengejar standar yang diinginkan The Blues dan itu mungkin sebabnya dia diizinkan bergabung ke Monaco. Problem yang ditinggalkan oleh Frank Lampard ke Pochettino. Frank Lampard menjelaskan deretan masalah yang akan dihadapi oleh Mauricio Pochettino di Chelsea setelah tim tersebut menyelesaikan musim Premier League pada urutan 12 dengan total perolehan nilai paling buruk di kompetisi tersebut. Hasil imbang 1-1 melawan Newcastle pada hari terakhir mengakhiri musim yang sangat menyedihkan bagi klub London Barat itu
Meskipun pemilik baru mereka sudah mengeluarkan biaya transfer yang sangat besar, 12 triliun rupiah dalam 2 jendela transfer terakhir. Lampard yang masa tugasnya sebagai pelatih sementara sekarang telah berakhir dengan rekor 1 kemenangan saja dari 11 pertandingan, memprediksi tantangan besar yang menunggu penggantinya, mengakui standar permainan dan sumber daya manusia sudah turun di klub itu. Saya penggemar berat Pochettino sebagai manajer. Menurut saya dia adalah seorang manajer yang sangat bagus, kata Lampard. Tetapi ini bukan soal individual, ini soal mendapatkan manajer tingkat tinggi yang tepat untuk klub. Salah satu tantangan utama musim ini, kata Lampard, adalah memperkecil ukuran skuad Chelsea yang sangat besar. Setelah 19 pemain didatangkan dengan uang 12 triliun rupiah dalam 2 jendela transfer terbarunya. Hal itu telah menyebabkan pemain-pemain dengan nama besar tersingkir dari skuad hari pertandingan atau merasa tersingkir, yang berdampak pada moral tim. Memangkas skuad itu meningkatkan kebugaran para pemain yang tersisa dan menanamkan sikap yang lebih agresif dan kompetitif akan merupakan target utama Pochettino, kata Lampard. Masalah berikutnya adalah menghadapi pramusim dengan deretan pemain yang memiliki semangat sangat rendah serta tidak bugar. Beberapa pemain bintang sudah berpikir untuk meninggalkan Chelsea dan itu bisa menjadi masalah baru. Merampingkan skuad dan sekaligus membangkitkan semangat tim harus dikerjakan bersamaan dan itu merupakan tugas besar yang menanti Pochettino pada hari-hari pertamanya, dimulai pada 1 Juni 2023. Chelsea dalam posisi terburuknya setelah 1993-94. Kita biasa mengenal The Blues sebagai deretan 6 tim raksasa Liga Inggris, tetapi hal itu tidak terjadi pada musim 2022-23 saat mereka finish mengakhiri musim pada urutan 12. Terakhir kali Chelsea seburuk ini kita harus kembali sampai ke musim 1993-94 saat The Blues mengakhiri musim pada urutan 14. Diikuti dengan 2 kali musim beruntun finish pada urutan 11 pada 1994-95 dan 95-96. Setelah itu, secara teratur, tim London Biru ini masuk ke urutan 6 besar selama 25 musim selanjutnya, kecuali 1 kali ketika mereka jatuh ke posisi 10 pada 2015-16. Chelsea bahkan 2 kali merebut gelar juara Premier League pada 2005 dan 2006, keduanya di bawah Jose Mourinho. Kemudian 2010 di bawah Carlo Ancelotti, 2015 kembali di bawah Mourinho, dan 2017 saat mereka ditangani oleh Antonio Conte. Itulah gambaran Chelsea di bawah Mauricio Pochettino yang baru saja menyatakan persetujuan mengambil alih skuad The Blues mulai 1 Juni 2023. Beri pendapat kamu di posisi berapakah Chelsea akan mengakhiri musim depan 2023-24. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.